Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, and stay at home. Baik, hari ini pelajaran fisika kembali di kelas 10. Materi hari ini mengenai besaran vektor dan besaran skalar. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kamu bisa selalu mengikuti perkembangan pembelajaran video dari saya. Baik, kita langsung masuk ke dalam pembahasan materi. Jadi materi hari ini adalah besaran skalar dan besaran vektor. Ya, jadi apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Berdasarkan nilai dan arahnya, besaran terbagi menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Untuk yang pertama yaitu mengenai besaran skalar. Nah, jadi apa itu besaran skalar? Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Contohnya adalah semua besaran pokok, energi, kelajuan, usaha, luas, volum, dan lain-lain. Langsung selanjutnya yaitu besaran vektor. Nah, jadi apa besaran vektor itu sendiri? Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, contoh dari besaran vektor ini sendiri apa? Yaitu contohnya perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, momentum, impuls, dan sebagainya. Nah, baik, kita langsung masuk ke dalam pembahasan besaran vektor. Bagian dari besaran vektor yaitu mengenai penjumlahan dan pengurangan vektor ya. Dua vektor atau lebih dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Ada beberapa metode dalam penjumlahan dan pengurangan vektor yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam besaran vektor ya. Yang pertama yaitu metode poligon, yang kedua metode jajar genjang, dan yang ketiga adalah metode analisis vektor. Yang pertama kita akan membahas mengenai metode poligon ya. Jadi apa itu metode poligon? Metode poligon misalkan ada 3 buah vektor, vektor A, vektor B, dan vektor C. Tampak seperti pada papan tulis ya. Dengan menggunakan metode poligon, ketiga vektor tersebut dijumlahkan dengan cara menghubungkan pangkal vektor titik awal hingga yang vektor titik akhir. Perhatikan pada papan tulis. Baik, kita lanjut yang kedua yaitu mengenai metode jajar genjang. Nah, jadi apa itu metode jajar genjang? Pada metode jajar genjang, semua pangkal vektor yang akan dijumlahkan digabung menjadi satu titik tangkal. Kemudian gambarkan vektor bayangan masing-masing. Perhatikan gambar dari dua vektor gaya berikut ini di papan tulis ya. Sehingga besar resultan vektor, penjumlahan dari vektor dirumuskan sebagai berikut, yaitu gaya vektor resultan sama dengan akar gaya vektor 1 kuadrat ditambah gaya vektor 2 kuadrat ditambah 2 dikali gaya vektor 1 dikali gaya vektor 2 cos alfa. Nah, dengan alfa sudut apit antara vektor gaya 1 dan gaya 2, besar arah resultan vektor dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Fr per sin theta sama dengan F1 per sin theta 1 sama dengan F2 per sin theta 2. Lanjut yang ketiga yaitu mengenai metode analisis vektor ya, di mana suatu vektor V dapat diuraikan menjadi vektor Vx dan Vy, di mana setiap vektor menyatakan komponen dalam arah sumbu X dan sumbu Y. Besar komponen vektor Vx dan Vy adalah sebagai berikut. Perhatikan di papan tulis ya. Maka rumusnya adalah vektor Vx sama dengan vektor V cos alfa, vektor Vy sama dengan vektor V dikali sin alfa ya, di mana alfanya merupakan sudut apit antara vektor X dan vektor Y. Nah, besar resultan vektor diperoleh dengan menggunakan dalil Pitagoras dan arahnya kita cari dengan menggunakan perbandingan trigonometri tangen berikut ini, di mana dirumuskan dengan vektor V sama dengan akar sigma vektor Vx kuadrat ditambah sigma vektor Vy kuadrat, di mana arah resultan vektor tangen alfa sama dengan vektor Vy per vektor Vx. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan contoh soal. Baik, contoh yang pertama yaitu tentukan besar komponen vektor gaya pada sumbu X dan sumbu Y berikut ini. Perhatikan di papan tulis untuk gambar contoh yang pertama ya, di mana diketahui vektor gayanya sama dengan 60 Newton. Sudut alfanya 60 derajat
ditanyakan adalah vektor gaya X dan vektor gaya Y. Nah, jika seperti ini soalnya langsung masuk ke rumusnya, yaitu vektor gaya X sama dengan F dikali cos alpha sama dengan 60 dikali cos 60 derajat sama dengan 60 dikali setengah. Ya, jadi cos 60 itu adalah 1/2. Maka nilainya adalah 60 dikali 1 dibagi 2, hasilnya 30 Newton untuk vektor gaya X. Lanjut untuk mencari vektor gaya Y. Nah, di mana vektor gaya Y sama dengan F dikali sin alpha. Maka sama dengan 60 dikali sin 60 derajat sama dengan 60 dikali sin 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Maka hasilnya adalah 60 dikali 1 dibagi 2 sama dengan 30 dikali akar 3. Maka hasilnya 30 akar 3 Newton untuk vektor gaya Y. Selesai. Baik, kita langsung masuk ke dalam pembahasan contoh yang kedua, yaitu dua vektor gaya 40 Newton dan 60 Newton membentuk sudut 60 derajat. Dengan menggunakan metode jajar jenjang, hitunglah besar resultan gaya tersebut. Nah, perhatikan, kita akan langsung bahas ke pembahasan soalnya, yaitu diketahui vektor gaya yang pertama 40 Newton, kemudian vektor gaya kedua sama dengan 60 Newton, dan sudut apitnya sama dengan 60 derajat. Ditanya vektor resultan, maka rumusnya sama dengan vektor FR sama dengan akar vektor 1 kuadrat ditambah vektor gaya 2 kuadrat ditambah 2 dikali vektor gaya 1 dikali vektor gaya 2 cos alpha. Langsung disubstitusikan nilainya sama dengan akar 40 kuadrat ditambah 60 kuadrat ditambah 2 dikali 40 dikali 60 dikali cos 60 derajat sama dengan akar 1600 ditambah 3600 ditambah 4800 dikali setengah, karena cos 60 derajat sama dengan 1/2 sama dengan 1600 ditambah 3600 hasilnya 5200 ditambah 4800 dikali 1/2 hasilnya 2400. Maka jumlahnya adalah akar 7600. Nah, jika sudah seperti ini, carilah dua bentuk akar yang nantinya salah satunya memiliki nilai akar sendiri, yaitu akar 400 dikali akar 19. Nah, akar 400 sendiri memiliki nilai yaitu 2 sama dengan 20. Maka 20 dikali akar 19 hasilnya 20 akar 19 Newton untuk vektor gaya resultan. Selesai.